Kita lanjutkan ya, ini part 2 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Pasal 20, jabatan ASN diisi dari pegawai ASN. Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana pada ayat 2 dilaksanakan pada instansi pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN sebagaimana dimaksud ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 6 Hak dan kewajiban. Bagian ke-1 hak PNS. Pasal 21 PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Nah, ini aku improvisasi dulu ya, dan aku tertarik untuk menjadi PNS karena salah satu hak PNS itu adalah pengembangan kompetensi. Jadi dari situ saya berkesimpulan dan melihat juga bahwa peluang untuk mengembangkan diri di PNS itu sangat besar karena memang di situ tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa salah satu hak dari PNS di pasal 21 bab 6 tentang hak dan kewajiban bagian ke-1 poin yang E adalah pengembangan kompetensi. Karena saya senang juga, karena saya ingin menekuni dunia atau profesi ini, sehingga saya sangat tertarik untuk banyak belajar dan juga saya tertarik untuk mengembangkan diri saya sehingga kompetensi saya semakin meningkat dan saya menjadi lebih profesional untuk menjalankan profesi ini. Seperti itu. Kemudian bagian kedua, hak PPPK, pasal 22. PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Bagian ketiga, kewajiban pegawai ASN, pasal 23. Pegawai ASN wajib setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat menemukan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau ditanya kenapa kamu itu berhak untuk kenapa kamu tuh berhak kayak pantas untuk dipilih? Yang pertama, ya tadi kan udah diungkapin juga ya sebelumnya. Dan tambahannya, saya bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan insya Allah saya bisa dengan baik untuk menjaga nama baik profesi, nama baik negara, nama baik instansi, dan saya
usahakan akan senantiasa menjadi teladan dalam perilaku, sikap, dan ucapan dan tindakan kepada setiap orang. Dan banyak orang juga yang ada di sekeliling saya menyatakan bahwa saya adalah salah satu orang yang bisa menginspirasi. Dan dari situ saya percaya, saya yakin kalau nanti ke depannya saya bisa menjaga dan menjadi teladan, baik itu di instansi maupun di luar instansi dan di luar profesi. Pasal 24, ketentuan lebih lanjut mengenai hak PNS dan hak PPPK dan kewajiban pegawai ASN sebagaimana dimaksud pasal 21, pasal 22, dan 23 diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi, ingat ya tadi kalau misalkan haknya itu pengembangan kompetensi, kemudian gaji, tunjangan. Untuk ASN sendiri itu ada pensiun, dana pensiun dan tunjangan hari tua, cuti. Kemudian untuk kewajibannya harus taat pada tidak melanggar undang-undang, kemudian juga menjaga persatuan dan kesatuan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, tanggung jawab, menaati peraturan perundang-undangan, menjadi teladan. Lanjut ya, untuk bab 7, kelembagaan bagian ke-1 umum pasal 25, Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN. Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan dan pelaksanaan kebijakan ASN. KASN berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi, melaksanakan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem merit, serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN. LAN berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN, pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN. Dan BKN berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN. Pasal 26, Menteri berwenang menetapkan kebijakan di bidang pendayagunaan pegawai ASN. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kebijakan reformasi birokrasi di bidang sumber daya manusia, kebijakan umum pembinaan profesi ASN, kebijakan umum manajemen ASN, klasifikasi jabatan ASN, standar kompetensi jabatan pegawai ASN, kebutuhan pegawai ASN secara nasional, skala penggajian, tunjangan pegawai ASN, dan sistem pensiun PNS. Pemindahan PNS antar jabatan, antar daerah, dan antar instansi, pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan terhadap jabatan yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam menyelenggarakan manajemen ASN, dan penyusunan kebijakan rencana kerja KASN, LAN, dan BKN di bidang manajemen ASN. Bagian kedua, KASN, paragraf 1, sifat, pasal 27, KASN merupakan lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perangkat dan persatuan bangsa. Pasal 2, tujuan, pasal 28, KASN bertujuan menjamin terwujudnya sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN,
mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat negara kesatuan Republik Indonesia, mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien, dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mewujudkan pegawai ASN yang netral dan tidak membedakan masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati pegawainya dan masyarakat, dan mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kerja. Paragraf 3 kedudukan pasal 29 KASN berkedudukan di ibu kota negara. Pasal 4 fungsi pasal 30 KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah. Paragraf 5 tugas Pasal 31 KASN bertugas menjaga netralisasi pegawai ASN, melaksanakan pengawasan atas pembinaan profesi ASN, dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, KASN dapat melaksanakan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi pegawai ASN sebagai pemersatu bangsa, menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, melaksanakan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pengawas ASN, pegawai ASN, dan melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Paragraf 6 wewenang pasal 32 KASN berwenang mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi, mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi, mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, dan meminta klarifikasi dan atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. 3. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang untuk wajib ditindaklanjuti. Pasal 33 berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat 3, KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa peringatan, teguran, perbaikan, pencabutan, pembatalan penerbitan keputusan dan atau pengembalian pembayaran, hukuman disiplin untuk pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sanksi untuk pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN terhadap keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah, pejabat kepegawaian, dan menteri terhadap keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan terhadap pejabat pembinaan kepegawaian di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Pasal 34 KASN melaporkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangannya termasuk yang berkaitan dengan kebijakan dan kinerja ASN paling kurang 1 kali pada akhir tahun kepada Presiden. Paragraf 7 susunan pasal 38
5, KSN terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang wakil merangkap anggota, dan 5 orang anggota. Dalam hal ketua KSN berhalangan, wakil ketua KSN menjalankan tugas dan wewenang ketua KSN. KSN dalam melaksanakan tugas dan wewenang dibantu oleh asisten dan pejabat fungsional keahlian yang dibutuhkan. Asisten KSN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh ketua KSN berdasarkan persetujuan rapat anggota KSN. Asisten KSN sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dapat berasal dari PNS maupun non-PNS. Strata 2 S2 di bidang administrasi negara, manajemen publik, manajemen sumber daya manusia, psikologi, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintah, dan atau strata 2 di bidang lain yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Asisten KASN sebagaimana dimaksud pasal 1 tidak sedang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, tidak merangkap jabatan, serta diseleksi secara terbuka dan komprehensif dengan memperhatikan rekam jejak, kompetensi, netralitas, dan integritas moral. Asisten KSN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki dan melaksanakan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku serta diawasi oleh anggota KSN. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian kode etik dan kode perilaku dan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab asisten KSN diatur dengan peraturan KSN. KSN dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang kepala sekretariat. Kepala sekretariat berasal dari PNS. Kepala sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh ketua KSN. KSN dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggota KSN terdiri dari unsur paragraf 8 keanggotaan pasal 38. Anggota KSN terdiri dari unsur pemerintah dan atau non pemerintah. Anggota KSN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: warga negara Indonesia, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berusia paling rendah 50 tahun pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota KSN, tidak sedang menjadi anggota partai politik dan atau tidak sedang menduduki jabatan politik, mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas, memiliki kemampuan, pengalaman, dan atau pengetahuan di bidang manajemen sumber daya manusia. Pendidikan paling rendah strata 2 di bidang administrasi negara, manajemen sumber daya manusia, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan atau strata 2 di bidang lain yang memiliki pengalaman di bidang manajemen sumber daya manusia. Tidak merangkap jabatan pemerintahan dan atau badan hukum lainnya dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah dimiliki kekuatan hukum tetap. Anggota KSN yang berasal dari PNS dihentikan sementara dari jabatan ASN. Anggota KSN yang berasal dari PPPK diberhentikan statusnya dari PPK. Anggota KSN yang berasal dari non pegawai ASN harus mengundurkan diri sementara dari jabatan dan profesinya. Anggota KSN diseleksi dan diusulkan oleh tim seleksi yang beranggotakan 5 orang yang dibentuk oleh menteri. Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh menteri dan melaksanakan tugas selama 3 bulan sejak pengangkatan. Anggota tim seleksi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang ASN, rekam jejak yang baik, integritas moral, dan netralitas. Tim seleksi melakukan proses seleksi anggota KSN dengan mengumumkan secara terbuka lowongan tersebut kepada masyarakat secara luas. Melakukan penilaian pengetahuan, kompetensi, integritas, moral, rekam jejak calon, dan uji publik. Tim seleksi menyampaikan 2 kali jumlah anggota KSN untuk dipilih dan ditetapkan oleh Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi dan tata cara pembentukan tim seleksi sebagaimana diatur pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 4 diatur dengan peraturan menteri. Pasal 10 pengangkatan dan pemberhentian. Pasal 40 Presiden menetapkan ketua, wakil ketua, dan anggota KSN dari anggota KSN terpilih yang diusulkan oleh tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 5.
Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KSN ditetapkan dan diangkat oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam melaksanakan kebijakan pembinaan profesi dan manajemen ASN untuk masa jabatan 5 tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 kali masa jabatan. Anggota KSN berhenti dan diberhentikan oleh Presiden pada masa jabatannya apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak mampu jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana anggota KSN, dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana umum, menjadi anggota partai politik dan atau menduduki jabatan negara. Pasal 41, anggota KSN yang berhenti pada masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat 3 digantikan oleh calon anggota yang diusulkan oleh tim seleksi. Dalam hal Presiden tidak menyetujui atau yang bersangkutan tidak bersedia, Menteri membentuk tim seleksi untuk menyeleksi anggota-anggota pengganti. Presiden mengesahkan anggota pengganti yang diusulkan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Masa tugas anggota pengganti sebagaimana dimaksud ayat 3 meneruskan sisa masa kerja anggota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat 1. KSN memiliki dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat 5, Presiden membentuk Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku. Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat 6 terdiri atas 5 orang yang berasal dari luar KSN dan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi di bidang ASN, rekam jejak yang baik, integritas moral dan netralitas, serta berusia paling rendah 55 tahun. Pasal 42, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab sekretariat, tata kerja, sistem, dan manajemen sumber daya manusia, serta tanggung jawab dan pengelolaan keuangan KSN sebagaimana dimaksud pasal 27 sampai dengan pasal 41 diatur dengan peraturan Presiden. Oke, kita lanjut part 2. Kita sampai part 2 dulu. Nanti part 3 kita membahas tentang LAN. Terima kasih sudah mendengarkan.